salah satu amalan, salah satu ibadah, kalau kita amalkan, maka ibadah ini akan mengantarkan pelakunya untuk mendapatkan al-jannah. Salah satu ibadah, salah satu amalan, kalau ini kita amalkan, akan mengantarkan pelakunya mendapatkan al-jannah. Di antara amalan tersebut adalah at-taubah. Nek cara Jawa ini ku tobat. Bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. I'lamu anna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah majelis taklim yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di pagi ini kita bisa hadir di dalam kajian rutin kita untuk duduk bersama sejenak dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan hati, untuk memberikan konsumsi kepada jiwa. Karena perlu kita sadari bersama bahwa kita hidup ini membutuhkan dua kekuatan. Kita hidup ini ditopang oleh dua kekuatan. Yang pertama, kekuatan zahir, kekuatan fisik. Yang kedua adalah kekuatan batin, kekuatan hati, kekuatan jiwa. Adapun kekuatan lahir, kekuatan fisik, kekuatan badan kita itu tergantung dari konsumsi yang kita berikan kepada badan. Kekuatan badan kita tergantung dari suplemen yang kita konsumsi setiap hari. Apabila kita makan dengan baik, konsumsi makanan yang sehat, yang cukup, yang bervitamin, maka badan kita sehat dan kuat.
Ya. Sehingga badan yang sehat, yang kuat itu menjadi badan-badan yang energik, yang penuh semangat, mampu mengerjakan banyak aktivitas-aktivitas. Itu apabila badannya kuat. Jadi kekuatan fisik tergantung dari konsumsi yang diberikan kepada fisik. Begitu juga kekuatan batin, kekuatan hati, kekuatan jiwa. Ya, tergantung dari konsumsi suplemen yang kita berikan kepada jiwa. Ya, apa makanannya hati, apa konsumsinya jiwa? Ilmu dan nasihat. Itu konsumsinya jiwa. Ya, itu konsumsinya batin, ilmu dan nasihat. Nah, kalau konsumsinya ini kurang, suplemennya tidak dicukupi, maka jiwanya lemah. Perhatikan ya, jiwanya menjadi lemah, batinnya menjadi rapuh. Ya. Nah, perhatikan dengan baik. Perhatikan dengan baik. Badan kuat, jiwa lemah, maka badannya ikut lemah. Orang malas itu yang lemah apanya? Jiwa. Jiwa yang lemah. Karena jiwanya lemah, tubuh yang besar pun tidak kuat apa-apa. Ya, lihat. Ngapunten, orang yang olahragawan itu awake niku kuru-kuru apa sehat? Olahragawan. Keker-keker, Pak. Lari sekian kilo, sepeda pancal sekian puluh kilo. Mampu dia lakukan. Ke masjid 50 meter, tidak mampu. Betul? Yang lemah apanya? Badannya apa jiwanya? Jiwa. Nah gitu loh. Jadi kalau jiwanya lemah, badannya ikut lemah. Jiwanya rapuh, badannya ikut rapuh. Nah, kita simak. Ada teman-teman yang dulu kami punya santri ya, cacat Pak. Yang satu buta, yang satu nggak punya kaki. Nah, itu lima waktu itu nggak pernah terlambat sholat itu. Malah yang buta ini jadi muadzin 5 waktu itu. Buta Pak. Jadi kalau udah ke masjid yang gerabak-gerabak nih dalan. Rumahnya sekitar 100 meter dari masjid itu. Itu gerabak-gerabak sampai masjid. Dan tidak pernah terlambat. 5 waktu itu. Buta. Ya. Kajian di mana-mana datang dengan minta tolong sama teman-teman. Tidak pernah absen dia. Kecuali kalau sakit. Dan qadarullah, waktu usia berapa kami pondokkan di Madura, di takfiz Quran pertama kali sunnah di Madura itu. Takfiz pertama kali di Madura. Di daerah Bangkalan dulu ya. Tapi sudah tutup ya maatnya. Untuk qadarullah Allah tidak sampaikan panjangkan umurnya, dan dia meninggal dalam usia masih sangat muda. Tapi pelajaran yang tersisa ke teman-teman, jadi kalau menyebut nama anak ini, Masya Allah, itu inspirasi kita. Jadi menjadi penyemangat bagi teman-teman. Ini orang yang fisiknya lemah, tapi batinnya kuat. Fisiknya cacat, tapi jiwanya kuat. Maka badan yang cacat itu dituntun oleh jiwa yang kuat. Ya, bahkan kalau jenengan lihat ada di Jeddah itu ada rekaman viral itu. Ya, anak masuk autis ya, autis. Jadi ngomongnya tergagap-gagap, ngomong itu nggak bisa lancar. Baca Fatihah itu alhamdulillah itu diulangi tapi terus tiap hari nggak pernah berhenti dia baca Quran. Dan kalau dia datang ke masjid itu sengsara di atas, masjidnya di atas dia. Naik ke atas itu sengsara dia karena nggak bisa jalan. Dan itu 5 waktu nggak pernah tertinggal. Maka yang sehat apa alasannya? Yang sehat apa udurnya?
Ya, inilah yang kita butuhkan dalam hidup itu. Kebutuhan batin untuk konsumsi pada jiwa adalah ilmu dan nasihat. Ya, makanya kalau orang itu batinnya lemah maka badannya lemah. Batinnya lemah maka badannya lemah. Nah, ditambah lagi jamaah sekalian, kekuatan batin itu akan menghadapi persoalan-persoalan dalam kehidupan kita. Jadi kalau kekuatan fisik ini membutuhkan pekerjaan-pekerjaan fisik, ngangkat meja, nyapu, kerja, itu kekuatan fisik. Ya. Nah, adapun kekuatan jiwa itu untuk menghadapi persoalan-persoalan hidup. Coba jenengan lihat, badan yang kuat tapi jiwanya lemah, begitu ada persoalan hidup, bagaimana? Pripun? Kondisinya badan gimana? Rapuh, Pak. Rapuh. Coba jenengan rasakan, Bapak Ibu pernah nggak ngalami sumpek gitu? Pernah? Sering? Oh, enggak juga. Kadang sumpek, kadang enggak. Ya. Coba kita rasakan pada saat kondisi sumpek itu. Suasana sumpek itu. Semua yang kita lihat, yang kita dengar, itu enggak enak semua sudah. Enggak enak semua. Makanya ketenangan jiwa, ketenangan hidup, itu tergantung suasana hati. Yang menentukan tenang tidaknya hidup itu hatimu, bukan tempat tinggal. Saged dipahami iki? Ketenangane wong urip iku tergantung kondisi atine. Nek ati sampean sumpek, sampean manggon ning ndi ya ora penak. Walaupun ngaji nang lekok ya sumpek. Karena suasana hati sampean sumpek. Jadi untuk mencari ketenangan itu bukan cari tempat. Tempat itu hanya pelarian sesaat. Ya, ketenangan hidup itu tergantung dari suasana hati. Nek hati ini tenang, manggon ning dia tenang. Coba kalau pas pikiran kita plong, seger, coba makan apa saja enak, Mas. Gimana? Nek pikiran lagi seger, hati seger niku. Walah iwane gak macem-macem. Sego anget, nyambel terong, goreng kelotok, masya Allah. Mangan sampai meler membeli. Iku nek suasane napa? Nek suasane atine penak. Tapi kalau suasana hatinya resah, hatinya penuh dengan benci, hatinya penuh dengan kesedihan, sampai makan opo ayo ora penak. Hidup di mana saja nggak tenang karena suasana hatinya. Maka bukan tempat tinggal, bukan tempat wisata yang menjadikan ketenangan hati. Dan inilah tempat berlabuhnya para ulama di dalam mencari ketenangan hidup. Tempat berlabuhnya para ulama di dalam mencari ketenangan hidup. Di mana? Majelis ilmu, majelis ibadah. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, mari kita luruskan hati kita agar nasihat-nasihat yang akan disampaikan dan dalil-dalil yang kita akan pelajari mudah-mudahan bisa ngeresap ke dalam hati kita sehingga kita bisa mendapatkan manfaat dan maslahat dari pertemuan kita pagi ini. Semoga Allah Ta'ala membuka hati kita dan memudahkan kita di dalam memahami dan memudahkan kita terhadap pengamalan ilmu yang kita pelajari. Menindaklanjuti pembahasan kitab Mujibatul Jannah, yaitu kitab tentang amalan-amalan yang bisa mengantarkan seseorang ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sak mangke pelajarannya keberapa, Mas?
Itu kitabnya dibukain. Yaitu tentang At-Taubah. Tentang At-Taubah. Iya. Salah satu amalan, salah satu ibadah, kalau kita amalkan, maka ibadah ini akan mengantarkan pelakunya untuk mendapatkan al-jannah. Salah satu ibadah, salah satu amalan, kalau ini kita amalkan, akan mengantarkan pelakunya mendapatkan al-jannah. Di antara amalan tersebut adalah at-taubah. Nek cara Jawa ini ku tobat. Ya. Mari kita lihat dalil-dalil terlebih dahulu, baru nanti kita akan bahas. Dalil pertama yang menunjukkan bahwa taubat itu amalan yang bisa mengantarkan pelakunya ke dalam surga. Pertama surat Maryam ayat 60. Nanti minta tolong diterjemahkannya, dibantu terjemahnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, di situ kita lihat ayat 60 dan ayat 61. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Illa man taba wa amana wa amila shalihan faulaika yadkhulunal jannata wa la yudlamuna syai'a. Jannati adnin allati wa'ada ar-rahmanu 'ibadahu bil ghaib. Innahu kana wa'duhu ma'tiya. Iya. Kecuali orang yang bertobat, beriman dan mengerjakan kebajikan, maka mereka itu akan masuk surga dan tidak dizalimi surga sedikit pun, yaitu surga Aden yang telah dijanjikan oleh Tuhan yang Maha Pengasih kepada hamba-hambanya. Sekalipun surga itu tidak amat tumbuh dan tidak dipati. Nah, ini dalil pertama. Di ayat tersebut Allah mengatakan illa man taba wa amana wa amila sholihah. Kecuali orang-orang yang bertaubat. Ya, kecuali orang-orang yang bertaubat. Nah, ayat ini tidak menjelaskan taubat dari dosa apa. Ya. Ayat ini menjelaskan tentang lanjutan ayat sebelumnya, ayat 59. Ada dua sifat di sana. Ada dua karakter yang termasuk karakter yang tidak baik. Allah sebutkan di ayat 59, fa khalafa mim ba'dihim khalfun adha'us shalah wattaba'us syahawat fasawfa yalqauna ghayya. Ya, iya, silakan ada. Sudah ketemu? Kemudian datanglah setelah mereka pengganti yang mengabaikan sholat dan mengikuti keinginannya, maka mereka telah akan tersesat. Nah, jadi ayat 59 itu menjelaskan adanya sebuah generasi penerus yang tidak baik. Ya, generasi umat dari umat-umat yang sangat baik, ini generasi yang tidak baik. Generasi yang buruk kata Allah. Bagaimana ciri-ciri generasi yang buruk? Ada dua.
Yang pertama, adha'us shalah. Generasi yang menyia-nyiakan sholat. Menyia-nyiakan sholat niku salat napa mboten? Dalam sholat napa mboten? Sholat. Cuma mereka menyia-nyiakan. Nanti bagaimana mananya kita lihat nanti ya. Jadi yang pertama cirinya generasi yang tidak baik itu mereka menyia-nyiakan sholat. Yang kedua, wattaba'us syahwat. Mengikuti hawa nafsu. Imam Hasan Al-Basri menafsirkan, dinukil oleh Imam Ibnu Katsir, yang dimaksud adha'us shalah itu adalah atalul masajid. Atalul masajid. Orang-orang yang meninggalkan masjid. Ya, orang-orang yang meninggalkan masjid. Jadi yang dimaksud meninggalkan masjid itu orang yang melakukan sholat, dia lebih senang sholatnya di rumah. Ya, lebih senang sholatnya di rumah daripada di masjid. Kenapa diartikan atalul masajid, orang yang menyia-nyiakan sholat itu? Kenapa Imam Hasan Al-Basri kok menafsirkan orang yang meninggalkan sholat, menyia-nyiakan sholat itu orang yang meninggalkan masjid? Orang yang tidak sholat jamaah di masjid itu waktunya berantakan. Ya, disiplin waktunya itu rusak. Berbeda dengan orang yang menjaga sholat jamaah. Orang yang sholat jamaah itu menjaga waktunya sangat bagus karena dia terikat dengan apa? Terikat dengan jamaah. Jam sekian sholat akan dimulai, jam sekian sudah pasti selesai. Dia jaga itu. Sehingga aktivitas-aktivitas di luar dikondisikan mengikuti agenda sholatnya. Betul apa tidak? Sedangkan sholat di rumah saenake mas. Waktune saenake, cepet tidaknya sapenake. Tapi kalau di masjid, satu, disiplin waktunya terjaga. Yang kedua, disiplin sholatnya terjaga. Saya nggak mungkin kepingin cepet di si imam itu nggak mungkin. Imamnya kesuwen. Anda seperti itu? Enggak, kita mengikuti imam itu ketaatan. Melatih kesabaran, melatih kebersamaan. Ya. Maka ada sebuah kitab yang sangat bagus bahwa sholat jamaah itu memiliki 40 keutamaan. Ya, ini ketika orang sholat di masjid, terjaga waktunya, terjaga kedisiplinannya. Sholat di rumah berantakan, sudah bisa dikatakan berantakan. Sak penake dhewe, waktune sak penake dhewe. Yang kedua, ciri generasi yang buruk adalah apa? Mengikuti hawa nafsu. Apa artinya? Imam Hasan Al-Basri mengatakan yang dikatakan mengikuti hawa nafsu itu adalah walazimud dhai'at. Mereka justru mendatangi tempat-tempat hiburan. Masya Allah. Masjid ditinggalkan, tempat-tempat hiburan didatangi. Masya Allah. Kalau masjid Pak, paling rame kalau iktikafnya itu hanya bulan Ramadan. Terutama di 10 malam terakhir. Tapi warung kopi tiap hari ada iktikaf. Nah, di warkop itu tiap hari ada iktikaf. Tumak nina. Ono wong 20 kuwi meneng kabeh. Sedang tilawah. Coba untuk lihat itu. Mereka memakmurkan tempat-tempat hiburan. Kenapa tempat hiburan dikatakan tafsir yang dikatakan oleh Imam Hasan Al-Basri ya, bahwa mengikuti hawa nafsu kok dikatakan ditafsirkan oleh beliau mendatangi tempat-tempat hiburan, karena tempat hiburan itu adalah tempat di mana tempat untuk melampiaskan semua keinginan hasrat. Sampeyan butuh apa yang tidak ada di tempat hiburan? Butuh apa? Daging matang apa daging mentah ono kabeh? Hah? Syahwat apa yang tidak tersedia di sana?
Itu tafsir, dan ada tafsir yang lain yang sangat menarik dari ayat. Nah, oleh karena itu, ketika ini kita berdosa kecuali orang yang bertobat kepada Allah. Artinya apa? Tinggalkan perbuatan sing kaya ngono kuwi. Ya, bagi bapak-bapak yang terbiasa seneng sholat di rumah, bertobat kepada Allah. Karena itu bentuk dari kesalahan. Walaupun sholat di rumah niku sah napa mboten? Dalam sholat fardu di rumah sah napa mboten? Sah, tapi tetap berdosa. Dosanya di mana? Dosanya meremehkan panggilan Allah Subhanahu wa taala. Di mana letak peremehannya? Pak, menawi jenengan manggil istri jenengan, lalu istri jenengan pun dengar ketika dipanggil, tapi nggak mau datang. Itu istri memuliakan suami atau meremehkan suami? Hah? Kecuali ada uzur ya barangkali gitu nggak masalah gitu ya. Ya. Kalau istri dipanggil suami, istri dengar nggak mau datang, ini istri merendahkan suami. Betul apa enggak? Kalau Anda sebagai seorang guru manggil murid, murid tahu kalau dipanggil tapi nggak mau datang panggilan guru ini. Ini murid memuliakan guru apa enggak? Memuliakan guru atau meremehkan guru? Hah? Meremehkan. Kalau Anda seorang juragan, manggil karyawan. Ya, manggil karyawan. Lalu karyawan Anda tidak mau datang dipanggil itu. Dia tahu kalau dipanggil. Ini bentuk pemuliaan atau peremehan? Itu manusia, Pak. Istri meremehkan suami karena nggak mau datang tanpa ada alasan. Murid tidak mau mendatangi guru, dia meremehkan gurunya. Karyawan meremehkan majikannya ketika dia tidak mau dipanggil majikannya. Bagaimana sekarang yang manggil itu Allah Rabbul Alamin? Ya, kita nggak mau mendatanginya. Inilah maksiat yang dilakukan oleh orang-orang sholat di rumah. Inilah kejahatan yang dilakukan, kekeliruan yang dilakukan, dosa yang dilakukannya. Kenapa? Karena dia tidak memuliakan Allah dan tidak mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Sakit dipaham? Nah, ini makanya harus bertobat. Tobatnya bagaimana? Illa man taba, kecuali orang yang bertobat. Bertobat dari apa? Dari dua hal ini. Ya, dari dua hal ini. Ini secara khusus ayat tersebut. Kemudian dalil yang kedua, surat At-Tahrim. Surat At-Tahrim. Surat 66 ayat 8. Surat 66 ayat 8. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Asa rabbukum an yukaffira ankum sayyi'atikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar yawma la yukhzillahu an-nabiyya walladzina amanu ma'ah nuruhum yas'a baina aydihim wa bi aymanihim yaquluna rabbana atmim lana nurana waghfir lana rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Wahai orang-orang yang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan tobat yang sungguh-sungguhnya. Mudah-mudahan Tuhan kamu akan menghapus kesalahan-kesalahanmu dan memasukkan kamu ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Hari ketika Allah tidak mengecewakan Nabi dan orang yang beriman bersama dengannya,
dan cahaya mereka memancar di hadapan dan di sebelah kanan mereka, sambil mereka berkata, ya Tuhan kami, sempurnakanlah untuk kami cahaya kami dan ampunilah kami. Sungguh Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. Baik. Jamaah sekalian, pada ayat 8 dari surat At-Tahrim, Allah perintahkan kepada kita untuk bertaubat dengan cara taubat an-nasuha. Taubatan nasuha. Ya. Maka di sini kita akan pelajari di dalam pembahasan taubat itu dengan beberapa pembahasan. Yang pertama, kita akan mempelajari makna definisi dari taubat. Ya, ini yang pertama. Apa sih yang dimaksud dengan taubat itu? Kemudian yang kedua, kita akan pelajari tentang hukum. Apa hukumnya taubat? Itu yang kedua, hukum taubat. Yang ketiga, kita akan pelajari tentang syarat taubat dan syarat sahnya taubat dan syarat sempurnanya taubat. Poin yang ketiga, kita akan pelajari apa? Syarat sahnya taubat dan syarat sempurnanya taubat. Kemudian yang keempat, keutamaan yang akan Allah berikan kepada orang-orang yang bertaubat. Ya. Penghargaan, kemuliaan, keutamaan yang akan Allah berikan kepada orang-orang yang bertaubat. Ada berapa poin tadi? 4. Baik, kita pelajari satu persatu. Yang pertama, definisi taubat. Apa yang dimaksud dengan taubat? At-taubah itu secara bahasa bermakna ar-ruju' au al-inabah. Ar-ruju' au al-inabah. Kembali. Itu makna taubat menurut apa? Bahasa. Rujuk atau inabah. Inabah itu ya kembali. Ya. Dalil di dalam surat Luqman surat 31 ayat 15, Allah Subhanahu wa taala menyatakan, wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilm ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibahuma fid dunya ma'rufa wattabi' sabila man anaba ilai. Itu kalimat al-inabah. Wattabi' sabila man anaba ilai thumma ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Ya. Jika keduanya memaksamu untuk menyekutukan aku dengan sesuatu yang engkau tidak mempunyai ilmu tentang itu, maka janganlah engkau melangkahi keduanya dan perbuatlah keduanya dunia dengan baik.
dan ikutilah jalan orang yang kembali kepadaku. Kemudian hanya kepadaku tempat kembalimu, maka akan aku beri kelahiran kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Itu yang dimaksud dengan taubat. Ar-ruju awil inabah, kembali. Adapun makna tobat menurut syariat adalah ar-ruju'u minad danbi ilat ta'ah. Ya, ar-ruju' minad danbi ilat ta'ah. Kembali dari dosa, au ar-ruju'u minal maksiyah, atau kembali dari maksiat menuju taat kepada Allah. Nah, itu. Jadi sing diarani taubat niku napa? Kembali dari maksiat, kembali dari perbuatan dosa menuju taat kepada Allah. Iku sing jenenge taubat. Berubah, meninggalkan kedurhakaan menuju ketaatan, meninggalkan pembangkangan menuju ketundukan. Iku sing jenenge taubat. Bahasa kerene hijrah. Bahasa kerene napa? Hijrah. Lah wong sakniki gak gelem kok ngomong taubat, gak gelem. Aku saiki wis keren. Aku saiki wis tobat, mari nyungsep. Ya, kalau orang bertobat itu seakan-akan berlumuran dosa. Makanya banyak orang yang mengatakan hijrah, ning karena nggak belajar, gak ngerti apa itu hijrah. Ya, maka nasihat bagi ibu-ibu, bapak-bapak yang barangkali mengkonsumsi ramuan hijrah ini. Ya, barangkali Anda mengatakan sekarang saya sudah hijrah gitu. Kalau Anda punya pemahaman seperti itu nggak masalah, Pak. Cuma masalahnya satu, apa sih namanya hijrah itu? Apa yang dimaksud hijrah? Satu. Yang kedua, kenapa Anda hijrah? Yang ketiga, siapa yang nyuruh hijrah? Yang keempat, Anda mau hijrah kemana? Yang kelima, berapa rencana lamanya hijrah? Sampeyan kepingin hijrah berang tahun? Rencana kula mboten suwe-suwe Ustaz. Banyak orang-orang mengatakan hijrah, tapi mboten ngerti hijrah itu bahasa lainnya tobat, Pak. Ngerti loh. Cuma memang kita di masyarakat kita ini memang sudah terbiasa bombingan umat-umatan. Lagi bombing apa ikut, bombing apa ikut, itu sampai samangke. Karakter masyarakat kita masih seperti itu. Makanya masyarakat kita, terutama masyarakat bangsa kita ini adalah karakter-karakter yang gampang diplokoto sampai blekenek. Napa, Pak? Ini bahasa tadi yang saya pakai di Tanggulangin. Kita itu mudah diplokoto sampai blekenek bisa kita ini. Gampang sekali. Sudah ya, ini makna apa tadi? Taubat. Definisi taubat, ar-ruju'u minadambi au minal maksiat ila ta'ah. Ya, kembali dari maksiat, kembali dari dosa menuju ketaatan. Adapun syarat-syarat taubat secara umum, syarat sahnya taubat hukum taubat dulu. Hukum taubat adalah wajib. Hukum taubat adalah wajib. Sebagaimana dikatakan oleh para ulama, dinukil oleh Imam Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihin di bab At-Taubah.
Jadi menawi panjenengan sampun kagungan kitab Riyadhus Shalihin saged ditingali wonten ing bab tobat. Imam Nawawi menukilkan perkataan para ulama. Apa kata beliau? At-taubatu wajibun min kulli dzanbin. Ya. Tobat itu hukumnya wajib bagi semua dosa. Ya. Tobat itu hukumnya wajib bagi setiap dosa. Lah dosa itu bermacam-macam, Mbak. Ada 2 tingkat, 4 tahap, 2 macam. Itu dosa. Saya ulangi, dosa itu ada 2 tingkat, 2 macam, 4 tahap. Dua tingkat. Kenapa dikatakan 2 tingkat? Karena ada dosa besar, ada dosa kecil. Dosa itu ada dosa besar, ada dosa kecil. Dosa besar bisa dilihat di dalam kitab Imam Az-Zahabi. Beliau menulis sebuah kitab yang disebut dengan Al-Kabair. Kitab Al-Kabair. Di kitab itu menjelaskan tentang apa? Nama-nama dan jenis-jenis dosa besar. Dan perlu kita ketahui semuanya. Kita perlu belajar. Ini nomor 1 itu. Nomor 2 disebut dosa kecil. Ya. Walaupun kecil, jangan diremehkan. Jangan diremehkan. Pun ini tingkatan dosa. Yang kedua, dosa ada 2 macam. Yang pertama adalah dosa yang dilakukan oleh manusia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dosa yang dilakukan oleh manusia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, dosa yang dilakukan manusia kepada manusia yang lain. Jelas ini? Dosa yang dilakukan oleh manusia kepada manusia yang lain. Bisa jadi suami berdosa kepada istrinya, atau sebaliknya istri berdosa kepada suaminya. Orang tua berdosa kepada anak, dan anak berdosa kepada orang tua. Kakak dosa dengan adik, atau adik berdosa dengan kakak. Pemimpin berdosa kepada rakyat, atau rakyat berdosa kepada para pemimpin. Ini yang dimaksud dosa yang dilakukan oleh manusia kepada manusia yang lain. Ini macam-macam dosa. Ada berapa tadi? Ada 2. Pertama, dosa yang berhubungan antara hamba dengan Allah. Yang kedua, dosa yang dilakukan manusia kepada manusia yang lain. Nah, itu macam-macam dosa. Kemudian yang ketiga ada tahapan-tahapan dosa. Ada 4 macam, 4 tahap dosa. Hal ini sebagaimana dijelaskan di dalam kitab Minhajul Qasidin. Di dalam kitab Minhajul Qasidin yang ditulis oleh Imam Ibnu Qudamah. Ya. Tahap pertama adalah dosa mulkiyah. Dosa mulkiyah. Dosa yang berupa kekuasaan. Di mana manusia melakukan sebuah sifat, memiliki sifat-sifat yang tidak pantas baginya. Itu adalah sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti sifat keagungan, sifat sombong. Itu sifatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia tidak boleh memiliki sifat ini. Saged dipun pahami? Ya. Jadi ada manusia menempatkan diri memiliki sifat-sifatnya siapa? Sifat-sifat Allah. Sombong itu sifatnya Allah. Ya, kebesaran, keagungan,
Itu milik Allah Subhanahu wa taala. Manusia dari sisi manapun tidak pantas memiliki sifat kesombongan. Dari sisi apapun. Dari sisi ilmu, manusia terbatas ilmunya. Betul begitu, Pak? Ilmu kita tentang agama yang sudah kita ketahui dengan yang belum banyak mana? Iya, sudah kelihatan. Ilmu agama. Ya, kekuatan terbatas. Harta terbatas. Dari mana manusia menempatkan diri dengan kesombongan? Yang disombongkan apa? Ini yang pertama, dosa mulkiyah. Tidak pantas manusia menyandangnya. Yang kedua, dosa syaitoniyah. Di mana manusia memiliki sifat-sifatnya setan. Tidak pantas manusia begitu. Buruk sifatnya. Bagaimana sifat-sifat setan itu? Di antaranya apa, Pak? Di antara sifat-sifat setan gimana? Menghalang-halangi orang dari kebenaran. Nah, itu perbuatan setan. Ada nggak manusia menghalang-halangi orang lain dari kebenaran? Nah, itu bagian perbuatan setan. Membisik-bisikkan keburukan. Ada nggak manusia bisik-bisik keburukan? Banyak. Itu perbuatannya setan. Merubah-rubah keadaan. Hal-hal yang baik dikasih nama-nama buruk. Hal-hal yang buruk dikasih nama-nama baik. Itu perbuatannya setan. Manusia ada nggak begitu? Banyak. Orang yang ngaji, yang lurus, yang jujur disebut kasih nama-nama yang nggak baik. Radikal. Tadi saya ngaji ku julukan ini gak sing enak, Pak. Kelompok ekstrim, aliran keras, radikal, teroris gak payu gitu. Gak terbukti gitu. Apalagi sekarang? Saiki kena Wahabi. Saat ini lagi dibombing kan apa? Wahabi, Masya Allah. Elek-elek toh, Pak. Hanya yang satu yang bagus. Wahabi itu yang bagus. Astagfirullah. Kita ini kepingin belajar jadi orang yang lurus dalam agama ini. Ingin mentauhidkan Allah sebagaimana Nabi dan para Rasul mentauhidkan Allah. Ingin beragama sebagaimana contoh yang diberikan oleh Nabi dan kita nggak mau menambah atau menguranginya. Ini dikatakan yang nggak macam-macam, Masya Allah. Makanya sekarang ini jamu yang paling mujarab, racun yang paling laris adalah racun kebencian. Itu yang paling banyak berhasil, Pak. Sebab nek wong niku atine wis benci, ndelok napa mawon tetep salah. Nggih mboten? Dadi wong niku nek atine benci, sing didelok niku sampean mringi salah, guyu salah, merengut salah, ngomong salah, muni salah. Coba bapak-bapak pernah tengkar dengan istrinya enggak? Enggak pernah. Masya Allah. Enggak pernah apa enggak pernah telat? Coba waktu kita tengkar itu, Pak. Waktu tengkar itu yang ada itu kebencian apa kasih sayang? Waktu tengkar. Yang ada kebencian apa kasih sayang? Kebencian. Nah pada saat itu apapun yang dilihat oleh kita di istri kita itu salah. Istri diem tidak meladeni salah. Kamu dijak ngomong lanang budek yo. Meneng nekat bisu yo. Masya Allah. Akhirnya nggak enak istri dikatakan demikian. Maka istri ingin menjelaskan untuk menerangkan supaya nggak salah paham. Gini loh Mas, Samin tuh salah paham. Tolong dengarkan, tak jelaskan. Apa kata suami? Mulai membantah, durhaka. Bayangkan. Karena itu Anda menggunakan dengan kacamata kebencian. Sakitipun pahami, Pak. Begitu pula ketika kita benci dengan tetangga, benci dengan teman, semua yang dilakukan salah. Ini virus yang paling laris hari ini. Di mimbar-mimbar khutbah Jumat, pengajian-pengajian, bukan ilmu lagi yang disampaikan, tapi benih-benih permusuhan itu yang disebar seluas-luasnya, ditanamkan sedalam-dalamnya,
supaya orang tumbuh kebencian dan permusuhan. Dan itu bukan ulama yang mengatakan ini. Tipenya ulama itu melanjutkan tugasnya para nabi. Ulama itu melanjutkan tugasnya para rasul. Al ulama warasatul anbiya. Kalau ada orang bermusuhan, diajak untuk rukun, itu tugasnya para nabi. Bukan orang yang rukun kemudian dia suruh bermusuhan, itu pekerjaannya syaitan. Saya paham? Tugasnya para nabi mengadu domba orang, menjadikan orang bermusuhan, atau mengajak orang bermusuhan untuk rukun. Apa tugasnya nabi? Menata manusia, membimbing manusia, bukan menjadikan manusia itu gelap kebenciannya dengan membabi buta kebenciannya. Jelas ini, Pak? Lah itu sifat-sifat syaitaniyah, dan ada di sebagian manusia demikian. Ini ada sebagian manusia demikian. Kemudian tahap yang ketiga adalah dosa syabu'iyah. Apa? Dosa syabu'iyah. Apa itu syabu'iyah? Sifat-sifat kebuasan. Sifat-sifat apa, Pak? Kebuasan. Sifat-sifat binatang buas. Pripun sifat binatang buas niku napa mawon? Hah? Makan. Sampeyan sing seger itu, Pak. Binatang buas niku napa sifatnya, Pak? Hah? Mendolimi, serakah, kan begitu kan? Memangsa orang lain, sewenang-wenang. Nah, itu perbuatan binatang-binatang buas. Ada nggak manusia seperti itu? Serakah, terus yang kuat mendolimi yang lemah, ada apa enggak? Nah, itu sifatnya binatang buas. Manusia jangan punya sifat demikian. Kita nggak boleh berbuat demikian. Yang keempat, sifat-sifat bahimiyah. Dosa bahimiyah. Apa itu bahimiyah? Binatang-binatang ternak. Bagaimana sifat karakter binatang ternak? Kambing, ya, keledai, sapi. Ini sifatnya gimana? Karakter dasarnya beribun, gak mikir macam-macam. Target hidup, cari makan, tidur, buang bekas makanan, ya, kumpul, syahwat, bersetubuh, tidur. Itu aja pekerjaan. Jaringan lihat, kambing itu aktivitasnya 24 jam adalah. Ada waktu untuk zikir kambing? Hah? Untuk toharoh? Ada. Kambing itu kalau mau pipis dimanapun jadi, Pak. Gak mungkin mikir, Pak, toiletnya mana? Gak mikir toilet, karena dia gak perlu membersihkan najisnya. Ada gak manusia ketika buang air kotoran gak mikir buang najisnya? Ada apa enggak? Nah, itu sunahnya siapa? Nah, itu sunahnya kambing. Gak mikir ibadah, gak mikir ketaatan, gak mikir dosa, gak mikir pahala, gak mikir surga, gak mikir neraka, gak mikir hisab. Itu binatang ternak. Lah sampean kali kula niki menungso aja kaya makanya sekali waktu duduk jejer sama kambing. Mana perbedaannya? Dari sisi kegiatan. Nek sampean niku uripe cuma mangan, turu, ngising, bersetubuh, mangan, turu, ngising, bersetubuh. Persis. Cuma sampean gawe celana kunora. Bedanya manusia dengan binatang itu, manusia itu ada syariat yang harus diikuti. Nah, nek sampean kali kalau urip iku enggak gawe syariat, di mana letak kemanusiaan panjenengan dengan saya? Bedane nopo? Insyaallah. Ini persoalan-persoalan yang berkaitan dengan dosa. Nah,
Adapun syarat-syarat tobat, kalau dosa itu berhubungan dengan Allah, maka syarat tobatnya 3. Syarat tobatnya 3. 1, an yaqli'a anil maksiati. Syarat supaya tobat kita ini diterima oleh Allah adalah supaya kita berhenti dari maksiat yang dilakukan. Apapun maksiat yang berhubungan dengan Allah, berhenti. Ya, berhenti kita. Yang kedua adalah an yandama ala fi'lihi. An yandama ala fi'lihi. Hendaknya seseorang menyesali dari perbuatan-perbuatan yang dulu dia kerjakan. Dulu kita nggak sholat, sesali ketika dulu kita nggak sholat. Kan kita punya masa lalu dulu, Pak. Masing-masing punya masa lalu. Leres badan. Ada yang nggak punya masa lalu, nggak pernah dilahirkan gitu. Gimana? Orang yang nggak punya masa lalu berarti nggak pernah dilahirkan. Tahu-tahu sekarang umur berapa begitu. Dan kita tahu masa lalu kita kayak apa. Sebelum kenal Al-Quran, sebelum kenal sunnah, kayak apa hidup kita? Sesali. Makanya Nabi SAW mengatakan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, kafaratud dzambi an-nadam. Kafaratnya dosa itu adalah penyesalan. Bahkan para ulama mengatakan penyesalan itu rohnya taubat. Tobat itu menjadi berkualitas, yang di situ kemudian awal perubahan-perubahan itu kalau orang menyesal, Pak. Gimana orang akan merubah diri, akan memperbaiki diri, penyesalan nggak ada. Sakit dipaham nih? Maka bisa jadi tobatnya nggak diterima dan dia belum dikatakan tobat apabila belum menyesali perbuatan-perbuatannya itu. Penyesalan itu yang merupakan awal dari sebuah perubahan. Disesali dulu. Ya. Ini syarat yang kedua. An yandama ala fi'lihi. Hendaknya dia menyesali dari apa-apa yang dulu dia perbuat. Disesali. Lah disitulah yang nanti besar kecilnya penyesalan, dahsyatnya penyesalan, guncangan-guncangan hati ketika menyesal, itu nanti yang akan melahirkan tetesan-tetesan air mata taubat. Itu tergantung dari kehidupannya. Hati menjadi hidup, hatinya bergerak, wajilat qulubuhum, bergetar hati mereka itu. Itu karena pengaruh dari an-nadmu, sebuah penyesalan. Penyesalan tidak ada, maka upaya untuk berubah sulit akan diharapkan. Sementara tobat itu tuntutannya itu berubah. Sakit dipaham? Makanya dikatakan hijrah. Hijrah itu apa? Meninggalkan sifat yang gak baik menuju sifat yang baik. Dari pemarah menuju sabar, dari bakhil menuju dermawan, dari pemalas menuju semangat. Berubah. Itu yang dikatakan hijrah. Nah, itu dikatakan hijrah. Meninggalkan satu tempat ke tempat yang lain. Artinya apa itu? Dikatakan oleh Nabi SAW, al-muhajir, hakikat orang yang hijrah itu adalah an yahjura ma nahahumullahu anhu, meninggalkan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan yang dilarang oleh Allah menuju yang diperintahkan Allah. Berubahnya seseorang dari sebuah penyesalan. Orang kalau gak nyesel sulit berubahnya, Pak. Sakit dipaham?
Nah, kemampuan panjenengan dengan saya perlu diasah ini. Sejauh mana kita menyesali diri-diri kita dengan kesalahan-kesalahan yang lalu? Sejauh mana kita menyesalinya? Nah, ini syarat yang kedua. Syarat yang ketiga, an ya'zima, hendaknya dia bertekad membangun kemauan yang kuat, an la ya'uda ilaihi abadan, untuk tidak mengulangi perbuatan itu selama-lamanya. Berjanji, bertekad, membangun kemauan yang kuat untuk tidak mengulangi perbuatan yang telah dia lakukan. Nah, ini syarat-syarat diterimanya taubat apabila dosa itu berhubungan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau dosa itu berhubungan dengan manusia, maka 3 syarat ini ditambah 1. 3 syarat ini ditambah 1. Apa itu? Hendaknya dia minta halal kepada orang yang di mana dia berbuat dosa kepadanya. Lo anak kepada orang tua gimana tobatnya? Minta maaf pada orang tuanya atas dosa-dosa yang dilakukannya. Ya. Adapun dosa-dosa anak pada orang tua banyak, Pak. Berkata keras pada orang tuanya tanpa uzur, maka ini merupakan bagian kedurhakaan. Tidak memenuhi panggilan tanpa uzur syar'i, itu pun bagian dari kedurhakaan anak pada orang tua. Masya Allah. Tidak peduli dengan keadaan orang tua, bagian kedurhakaan anak kepada orang tua. Hari ini banyak diliputi yang demikian ini. Banyak anak-anak gak peduli dengan orang tuanya. Banyak anak-anak membiarkan orang tuanya sengsara. Banyak anak-anak membiarkan orang tuanya menderita. Banyak anak-anak tidak peduli dengan kondisi orang tuanya. Ini bagian kedurhakaan yang tidak boleh dilakukan oleh hamba-hamba Allah yang ingin mendapatkan kebaikan. Itu syarat sahnya taubat. Adapun syarat sempurnanya taubat, pertama adalah hendaknya melakukan taubat itu karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagian ulama memasukkan ini bagian syarat pertama. Sebagian ulama memasukkan ini yang pertama. Syarat sahnya atau syarat sempurna. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua adalah iktiraf, adanya sebuah pengakuan. Mengakui kalau dosa. Sebagaimana dilakukan oleh Nabi Adam alaihissalatu wassalam. Beliau menghadap kepada Allah dan mengakui dosanya. Dia mengatakan, Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ini bentuk iktirafnya Nabi Adam kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian syarat sempurna yang ketiga adalah bersegera. Syarat sempurna yang ketiga apa? Bersegera. Artinya apa? Tobat tidak boleh ditunda-tunda. Kenapa? Bisa jadi kematian lebih dulu daripada tobat. Ya, kalau tobat ini kita tunda, tobat ini kita undur, tobat ini tidak segera kita lakukan, bisa jadi kematian lebih dulu datangnya daripada tobat yang akan kita rencanakan. Makanya ada sebuah tema kajian yang sangat menarik. Ajalmu tidak menunggu taubatmu. Ajalmu tidak menanti taubatmu. Ngerti maksudnya ini?
Allah mencabut nyawa kita itu nggak nunggu kita itu tobat dulu, Pak. Makanya supaya tobat ini sempurna, hendaknya segera, dan Allah perintahkan kita untuk segera. Allah perintahkan kita untuk bersegera. Pertama, perintah Allah dalam surat Al-Imran ayat 133. Surat Al-Imran ayat 133. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannah. Wasari'u, apa artinya? Bersegeralah kalian menuju ampunan Allah, jangan ditunda-tunda. Jangan ditunda-tunda. Perintah syariat yang kedua tentang bersegera untuk bertobat, yaitu surat Al-Hadid. Surat Al-Hadid, surat 67 ayat 21. Sabiqu ila magfiratin min rabbikum. Sabiqu ila magfiratin min rabbikum. Artinya apa? Berlomba-lombalah. Nah, artinya berlomba-lomba ini kepripun? Tidak boleh ditunda-tunda. Ini syarat-syarat sempurnanya taubat. Nah, poin keberapa sekarang? Dalam poin yang keempat. Poin yang keempat adalah keagungan taubat, kemuliaan taubat dan keutamaan taubat. Kalau kita sudah bertobat dengan taubat yang benar, apa yang kita peroleh? Apa yang akan Allah berikan kepada kita ini? Dan apa keistimewaan taubat itu? Pertama, orang yang bertobat akan menjadi hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan cinta dari Allah taala. Masya Allah. Ini luar biasa. Ini mulia, ini agung, ini keutamaan, ini istimewa. Orang mendapat cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Suatu kehormatan yang luar biasa yang Allah berikan kepada orang yang bertobat, di mana Allah meletakkan cintanya kepada hambanya ini. Makanya kalau hamba mencintai Allah wajib hukumnya, tapi Allah mencintai hamba itu anugerah yang besar. Manusia mencintai Allah wajib. Wajib. Allah mencintai manusia itu anugerah yang besar. Sakit dipaham? Itu anugerah yang sangat besar. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 222. Surah 2 ayat 222 Allah katakan di akhir ayat, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertaubat dan mencintai orang-orang yang mensucikan diri. Dan kita di antara doa-doa yang diajarkan oleh Nabi di dalam wudu, setelah wudu apa di antaranya? Allahumma ja'alni gimana? Minat tawwabina wa ja'alni minal, pas dengan doa ini. Ya Allah, jadikan aku orang-orang yang bertaubat dan jadikan aku orang mensucikan diri. Ini keistimewaan pertama yang Allah berikan kepada orang yang bertaubat. Allah akan memberikan cintanya kepada hamba-hamba ini. Yang kedua, Allah mengampuni dosanya. Allah mengampuni dosanya.
sebagaimana Allah sebutkan dalam surat 20 ayat 82. Surat Toha ayat 82. Wa inni laghaffarul liman taba wa amana wa amila salihan thumma ihtada. Iya. Surat 20 ayat 82. Silakan. Sungguh, aku Maha Pengampun bagi yang bertobat, beriman dan berbuat kebajikan, kemudian tetap dalam petunjuk. Nah, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, at-taib kaman la dzanbalahu. Orang yang bertaubat itu seperti orang yang tidak punya dosa baginya. Masya Allah. Orang yang bertobat, maka dia seperti orang yang tidak punya dosa. Seperti orang yang tidak punya dosa sama sekali. Ketika taubatnya adalah taubat yang benar. Taubat an-nasuha. Ini keistimewaan yang kedua. Yang ketiga, orang yang bertobat akan diberikan kebaikan-kebaikan yang luas di dunia ini. Diberikan kebaikan-kebaikan yang luas di dunia ini. Ditambahkan rezekinya, ditambahkan anak-anaknya, diberikan kelezatan-kelezatan dengan nikmatan, diberikan rahmatnya. Ini diantara keutamaan taubat. Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam surat 11 ayat 3. Surat 11 ayat 3. Sudah, silakan. Dan hendaklah kamu mohon ampunan kepada Tuhanmu dan bertobat kepadanya. Niscaya Dia akan memberi kenikmatan yang baik kepadamu sampai waktu yang telah ditentukan. Masya Allah. Dan Dia akan memberikan karunia-Nya kepada setiap orang yang berbuat baik. Dan jika kamu berpaling, maka sungguh aku takut kamu akan terkena azab pada hari yang besar atau kiamat. Kemudian yang keempat, keutamaan taubat, Allah akan menambahkan kekuatan di atas kekuatannya. Makanya apabila umat ini mendapatkan kekuatan dari Allah, banyak istighfar dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah akan berikan kekuatan pada umat ini. Allah berfirman surat 11 ayat 52. Pernyataan dan nasihat disampaikan oleh Nabi Hud. Yang disampaikan oleh Nabi Hud. Iya, surat 11 ayat 52. Silakan. Dan Hud berkata, wahai kaumku, mohonkanlah ampunan kepada Tuhanmu, lalu bertobatlah kepadanya. Niscaya Dia menurunkan hujan yang sangat deras. Dia akan menambahkan kekuatan di atas kekuatanmu, dan janganlah kamu kembali menjadi orang yang berdosa. Yang kelima, Allah akan memasukkan dia ke dalam surga. Allah akan memasukkannya ke dalam surga. Ini kenikmatan yang terbesar yang Allah berikan kepada orang yang berkenan untuk bertaubat. Masya Allah. Ya, kita lihat surat At-Tahrim surat 66 ayat 8. Surat 66 ayat 8. Iya. Wahai orang-orang yang beriman, bertobatlah pada Allah dengan taubat yang seluruh-luruhnya. Mudah-mudahan Tuhan kamu akan menghapus kesalahan-kesalahanmu dan memasukkan kamu ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Iya. Pada hari ketika kamu tidak mengecewakan Nabi dan orang-orang yang beriman bersama-samanya. Jika cahaya mereka memancar di hadapan dan sebelah kanan, mereka sambil mereka berkata, ya Tuhan kami, sempurnakanlah untuk kami cahaya kami dan ampunilah kami. Sungguh Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. Nah,
Yang keenam, keistimewaan taubat, kemuliaan yang Allah berikan kepada orang yang bertobat. Allah akan berikan kemudahan di setiap kesulitannya. Dan Allah berikan rezeki dari arah yang tidak diduga-duga. Ya. Problem-problem yang dihadapinya, kesulitan-kesulitan yang akan dihadapinya akan diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya barang siapa di antara kita yang banyak ujian, yang gak kelar-kelar masalahnya, yang semrawut urusannya, perbaiki melalui perbanyak istighfar dan taubat. Anak-anak kita yang suka bantah orang tua, atau menantu-menantu yang gak peduli dengan nasib mertuanya, coba para mertua diingat-ingat, perbanyak istighfar dan taubat. Sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, beliau mengatakan, man lazimal istighfar, barang siapa yang melazimi istighfar. Melazimi ini ku maknanya apa, Pak? Dalam melazimi ini kenapa? Membiasakan, sering memperbanyak istighfar. Longgar istighfar, naik kendaraan istighfar. Coba nanti dicoba. Anak-anak kita yang ngeyel, dikandani nggak kena, dituturi bantah, dipecicili malah mencicil. Muniku singgarai gampang kena Omikron. Gimana hati dak-dak ngaten iki, ya Allah. Di sekolah no yo gak gelem sekolah, di pondok no mencolot pager. Ada apa enggak begitu? Sampai kemarin ada salah seorang pondok putri, Pak. Pager itu dipendek, Pak. Anak perempuan. Saya dipanggil pimpinan pondok, Ustaz, mohon pencerahan Ustaz. Iki ya apa Ustaz? Paling iki biyen sekolah ninja nanti. Pager dhuwur Pak dipendek anak perempuan. Coba kita lihat silsilahnya dulu gimana. Oh ternyata sudah beberapa kali begitu. Pernah pondok di sana melarikan diri, pernah di sini melompati pagar. Ini yang ketiga dilompati pagarnya. Habis ini genteng gayanya. Ini kita nggak serta merta anaknya salah bukan begitu aja. Evaluasi para orang tua. Sejauh mana kita banyak beristighfar kepada Allah sekarang? Mungkin ada dosa-dosa yang kita lakukan yang kita sembunyikan. Ya, coba di sana. Kita belajar dari para ulama. Imam Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala itu memperbanyak sholat sunnah. Ditanya sama murid-muridnya, ya Imam, saya ngelihat Anda kok begitu sering menjalankan sholat sunnah. Ibadah-ibadah saya lihat Anda begitu disibukkan dengan itu. Apa katanya? Aku tambah sholat sunnahku agar anak-anakku diberi kebaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita dihadapkan oleh persoalan-persoalan yang perlu kita dandani apa? Diri kita sendiri, hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Nabi mengatakan, man lazimal istighfar, barang siapa yang melazimi istighfar, ja'alallahu lahu min kulli hammin farajan. Pertama, Allah akan jadikan setiap kesedihannya itu kelapangan. Allah lapangkan hatinya nanti. Setiap kesedihannya Allah jadikan sebagai kelapangan. Berubah. Sehingga dia tidak dihimpiti oleh kesedihan-kesedihan. Ada masalah sedikit, sumpah. Ada masalah sedikit, sedih. Ada masalah sedikit, panik. Ada masalah sedikit, heboh. Wong sing koyok ngene iki Pak nek kena corona cepet mati, Pak. Paham ya kan? Lah gampang sumpekan, Pak. Makanya kemarin ketika musim corona banyak yang mati, itu bisa jadi bukan karena virus coronanya. Paham jenengan? Karena saya mengawal jamaah-jamaah yang sakit ini.
corona, bukan. Sesek itu karena sampean sumpek, panik. Coba sekarang nggak pakai corona. Ibu-ibu dengar suami minta nikah lagi, sesek, nggak pakai corona, malah mencret. Bener apa enggak itu? Tanya ini tuh di balik tembok itu. Nggak pakai corona, Pak. Dan saya buktikan di beberapa teman-teman. Bukan kita nggak percaya dengan corona, ada. Tapi yang namanya sesek itu belum tentu dari virusnya. Coba sekarang jenengan rasakan. Ketika jenengan panik mendengar suatu berita yang mengejutkan, detak jantung jenengan gimana? Hah? Langsung tuk. Iku mas, luwe, rasa lapar hilang mas itu mas. Hilang. Ada ibu-ibu diajak jalan-jalan sama suami. Dek, alhamdulillah saya dapat rezeki, besok ikut aku jalan-jalan. Kamu tak berikan perhiasan. Seneng istri begitu itu. Paling seneng. Makanya untuk menghibur istri itu ajak jalan-jalan. Ngelihat nanti diajak jalan-jalan ke toko-toko perhiasan. Jalan, ajak. Dengan syarat, ojo jaluk tuku. Ya begitu. Yang penting seneng. Delok gelang gede, delok kalung gede, yang penting seneng. Syaratnya ojo jaluk. Ikut tambah nyeksa Ustaz. Iya. Akan dihilangkan oleh Allah kesedihannya. Ja'alallahu lahu min kulli hamin farjan. Yang kedua apa kata Nabi? Wa min kulli dhikin makhrajan. Tiap-tiap kesulitannya akan dimudahkan oleh Allah. Man lazimal istighfar. Perbanyak istighfar, perbanyak taubat. Yang punya kesulitan-kesulitan banyak istighfar. Ya. Wa min kulli dhikin makhrajan. Yang ketiga kata Nabi, wa yarzuqhu min haitsu la yaktasib. Wa razaqahu min haitsu la yaktasib. Dan Allah akan memberikan rizki dari arah yang tidak diduga-duga. Bagi siapa? Man lazimal istighfar. Perbanyak istighfar. Ini keistimewaan yang keberapa? Yang keenam. Yang ketujuh, ini dahsyatnya istighfar. Dan ini bentuk kemurahan Allah Subhanahu wa taala yang luar biasa. Apa, Pak? Dosa kita bukan cuma diampuni. Kesalahan kita bukan cuma dihapus. Kita bukan cuma diberi surga. Apa yang lebih istimewa lagi? Kejahatan-kejahatan yang telah kita lakukan, keburukan-keburukan yang pernah kita kerjakan, diganti oleh Allah dengan kebaikan. Adakah orang yang lebih mulia dari Allah Subhanahu wa taala? Adakah yang lebih dermawan dari Allah Subhanahu wa taala? Kejahatan-kejahatan yang Allah membuat murka karena kita taubat. Kejahatan-kejahatan itu diganti oleh Allah dengan kebaikan. Inilah luasnya karunia Allah. Makanya dalam dua asma wa sifat, Allah menggandeng dua karunia, dua sifat Allah, dua nama Allah, Ghafurun Rahim. Anda perhatikan ini, Ghafurun Rahim. Allah Maha Pengampun dan Allah Maha dosa sebanyak apapun yang kita lakukan. Dosa setumpuk apapun, seluas apapun, sehebat apapun kejahatan, ketika kita datang dengan jujur, menyesal, dan ingin bertobat kepada Allah, Allah siapkan ampunan sebanyak dosa yang kita bawa. Ada orang yang seluas karunia-Nya dari Allah ini. Bukan cuma itu, kejahatan yang kita lakukan diganti oleh Allah dengan kebaikan. Allah sebutkan hal ini di dalam surat 25 ayat 70. Ayat 70. Sebenarnya kalau boleh saya usul, kalau jenengan ngaji, bawa terjemah aja. Dolek HP kesuwen mas. Kelamaan. Ya, saya kurang telaten. Baik, kita buka surat apa tadi? Surat 25 ayat 70. Silakan, langsung terjemahnya. Kecuali orang-orang yang bertobat dan beriman dan mengerjakan kebajikan, maka kejahatan mereka kepada Allah dengan kebaikan. Allah Pengampun, Maha Penyayang.
Masya Allah. Ya, ini. Iya. Kecuali orang-orang yang bertobat, beriman, beramal soleh, maka Allah ampuni dosa mereka. Dan faulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat. Allah ganti kejahatan-kejahatan mereka itu dengan kebaikan-kebaikan. Masya Allah. Ini karunia Allah yang sangat luas. Yang keberapa tadi? Yang ke-8. Keistimewaan orang yang bertaubat. Masya Allah. Masya Allah. Mudah-mudahan kita mendapatkannya. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Apa itu? Mendapatkan doa dari para malaikat pemikul arsy. Bukan malaikat sembarangan. Malaikat terdekat dengan Allah. 8 pahala malaikat yang memikul arsy itu mendoakan orang-orang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surat 40 ayat 7. Surat 40 ayat 7. Allah Subhanahu wa taala menyatakan alladzina yahmiluna al-'arsy wa man haulahu. Masya Allah. Ya, malaikat-malaikat pemikul arsy, ya, dan malaikat-malaikat yang mengelilingi arsy, berapa jumlahnya? Wallahu a'lam. Berapa jumlah mereka? Miliaran, Pak. Keistimewaan kita, Pak, orang yang bertobat mendapatkan doa mereka. Malaikat pemikul arsy dan malaikat-malaikat yang mengelilingi arsy. Alladzina yahmiluna al-'arsy wa man haulahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bihi wa yastaghfiruna lilladzina amanu. Rabbana wasi'ta kulla syai'in rahma wa ilma faghfir lilladzina tabu wattaba'u sabilak waqihim adzabal jahim. Malaikat-malaikat yang memikul arsy dan malaikat yang berada di sekeliling bertasbih sering memuji Tuhannya, dan mereka beriman kepadanya. Kita memohonkan ampunan untuk orang-orang yang beriman. Saya berkata, ya Tuhan kami, rahmat dan ilmu yang ada padamu meliputi segala sesuatu, maka berilah ampunan kepada orang-orang yang bertobat dan mengikuti jalan agamamu, dan berilah mereka dari azab neraka. Masya Allah. Yang terakhir, keistimewaan taubat merupakan akhlaknya para nabi dan para rasul. Ya. Jadi taubat itu merupakan apa? Akhlaknya para nabi dan para rasul. Sehingga kalau hari ini kita cinta istighfar dan kita menyenangi jalan taubat ini, berarti kita telah memiliki salah satu amal dari amalnya para nabi dan para rasul. Kalau itu menjadi akhlak kita, gampang minta maaf. Ketika kita salah, gampang minta maaf, ya, gampang mengakui kesalahan, maka kita telah diberi karunia, yaitu akhlaknya para nabi dan para rasul alaihimu sholatu wassalam. Jadi salah satu akhlak sempurnanya para nabi adalah mereka mencintai taubat kepada Allah walaupun mereka tidak bersalah. Kita lihat Nabi Adam bertobat kepada Allah Ta'ala. Nabi Ibrahim bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Musa bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun bertobat kepada Allah. Apa mereka melakukan maksiat? Apa mereka melakukan dosa? Lalu kenapa mereka bertobat? Inilah kesempurnaan akhlak mereka. Maka apabila hari ini kita mencintai taubat, gampang menyesali kesalahan, dan gampang minta maaf kepada orang lain, maka bersyukurlah. Karena itu merupakan bagian dari akhlaknya para nabi dan para rasul alaihimu sholatu wassalam. Nanti bisa dilihat dalil-dalil tentang masalah tersebut. Yang pertama, Nabi Adam alaihissalam bertobat di dalam surat 2 ayat 37. Nabi Adam bertobat di dalam surat 2 ayat 37. Ayat. Iya, silakan. Kemudian Adam menerima beberapa kalimat dari Tuhannya.
lalu dia pun menerima tobatnya. Sungguh Allah Maha Penerima Tobat, Maha Penyayang. Kemudian yang kedua, Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam bertobat kepada Allah. Nabi Ibrahim yang sempurna ketaatannya, tidak ada satu perintah yang kecil maupun yang terberat dijalankan dengan sempurna oleh Nabi Ibrahim, tapi beliau tetap bertobat kepada Allah Ta'ala. Di dalam surat 2 ayat 128, bagaimana Nabi Ibrahim bertobat kepada Allah Ta'ala. Iya, surat 2 128. Ya Tuhan kami, jadikanlah kami orang yang berserah diri kepadamu, dan anak cucu kami juga umat berserah diri kepadamu, dan tunjukkanlah kepada kami cara-cara melakukan ibadah haji kami, dan terimalah tobat kami. Masya Allah. Sungguh Engkau lah yang Maha Penerima Tobat, Maha Penyayang. Ini Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam memohon ampunan kepada Allah dan bertobat kepada Allah. Itu bukan karena Nabi Ibrahim maksiat, namun itulah akhlaknya seorang yang hamba-hamba yang soleh. Yang ketiga, Nabi Musa alaihissalatu wassalam bertobat kepada Allah Ta'ala di dalam surat 7 ayat 137. Surat 7 ayat 137. Ayat, silakan. Dan kami wariskan kepada kaum yang ketindas itu bumi bagian timur dan bagian baratnya yang telah kami berkahi, dan telah sempurnalah firman Tuhanmu yang baik itu sebagai janji untuk Bani Israel disebabkan kegagalan mereka. Dan kami hancurkan apa yang telah dibuat Fir'aun dan kaumnya, dan apa yang telah mereka bangun. Nah, kemudian yang terakhir adalah taubatnya Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW pun bertobat kepada Allah Ta'ala dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan juga Imam Ahmad. Nabi mengatakan, ya ayyuhan nas, tubu ilallahi fa inni atubu fil yaum mi'ata marrah. Wahai manusia, bertobatlah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala, karena sesungguhnya aku bertobat kepada Allah dalam sehari semalam sebanyak 100 kali. Jadi Nabi Muhammad SAW juga bertobat kepada Allah. Apakah Nabi bermaksiat? Apa Nabi lalai? Apa Nabi durhaka? Lalu kenapa dia bertobat? Itulah akhlaknya para nabi dan para rasul. Maka apabila kita membiasakan diri untuk bertobat, membiasakan diri untuk beristighfar, memperbanyak zikir kita dengan istighfar kepada Allah Ta'ala, maka insya Allah dan mudah-mudahan kita telah diberikan anugerah oleh Allah, yaitu diberikan akhlaknya para Nabi alaihi wassalatu wassalam. Bapak-bapak, ini materi yang bisa kita sampaikan. Ada 2 pertanyaan yang sampai ke saya. Mohon duduk sejenak. Kan nggak langsung berenang tuh. Bapak siap-siap berenang semua. Yang pertama, Assalamualaikum Ustaz. Mohon saran. Anak laki-laki saya menggoda, tidak mau sholat. Oh, tak pikir menggoda cewek. Ya, anak tidak mau sholat, atau sholat jarang-jarang, tidak mau sekolah. Kalau dikerasi semakin keras, marah-marah. Saya mencoba ruqyah mandiri, masih 2 kali ini. Kecanduan main game. Sekarang WiFi. Saya setel jam 9 malam, saya matikan. Ada doa apa hal-hal yang perlu saya lakukan selain tahajud, dan doa agar lebih menurut patuh semoga Allah Ta'ala dan sama Allah dan menurut orang tua. Ini lanjutan pertanyaan. Anak laki-laki saya kelas 2 SMP, umur 15 tahun. Rasanya kalau ada dia, saya cemas. Karena kalau tidak dituruti marah-marah. Masya Allah. Baik. Barakallahu fikum. Semoga para orang tua, Bapak Ibu diberikan kelapangan hati oleh Allah Ta'ala. Yang perlu kita lakukan, sebagaimana tadi saya katakan, perbanyak istighfar. Kenakalan anak itu bisa jadi bagian dari dosa-dosa kita yang tersembunyi, yang kita tidak sadari atau tidak kita akui. Ini yang pertama.
lakukan ini. Istighfar perbanyak, ya, evaluasi diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, jangan pernah berhenti untuk berdoa. Jangan pernah berhenti untuk berdoa. Nah, agar doa jenengan itu kuat, agar doa kita yang kuat, ketika berdoa itu jangan melihat masalahnya. Seperti kasus ini. Kalau kita bapak ibu yang punya anak seperti ini, kalau berdoa jangan lihat anak nakalnya. Tapi lihatlah kepada siapa Anda minta tolong itu. Paham ini Pak? Kalau bapak-bapak ragu-ragu, anak saya itu keras Ustadz, gimana? Doa apa? Karena Anda merasa lemah, ini kalimat Anda menunjukkan Anda lemah. Kalau kita ukur dengan kita nggak kuat. Kita nggak kuat. Kalau saya keras, anaknya tambah keras. Kalau ngeduk marah-marah, ini kan kelihatan luar biasa anak ini. Betul apa enggak? Nah itu kalau kita melihat dengan kacamata kita Pak. Sekarang Anda berdoa kepada siapa? Anda minta tolong itu kepada siapa? Kepada Allah yang yuqallibal qulub. Dia yang membilik hati ini. Apa sulitnya bagi Allah untuk muter-muter hatinya ini? Anda berhadapan dengan zat mudabbirul amr, yang mengatur segala urusan. Makanya kalau kita mengadakan tangan kepada Allah, ya Rob, jangan ngelihat anak-anak. Anak saya nakal, Allah mampu nggak? Gitu. Ini yang menjadi doa kita lemah. Paham? Jangan lihat masalahnya. Kita tuh berdoa kepada zat yang semua hati manusia itu ada di antara jari jemarinya. Rasulullah SAW mengatakan, Inna quluba bani Adam baina min usbu'aini min asabi'ir rahmani azza wajalla. Sesungguhnya hati-hati manusia itu berada di antara jari jemarinya Allah Subhanahu wa taala, kaqalbi wahid, seperti hati yang satu. Semua hati manusia. Yuqallibu yusarrifu haitsu yasa. Kemudian Allah membolak-balikkan hati itu sekehendak Allah taala. Jadi langkah pertama saya anjurkan untuk banyak istighfar, evaluasi diri. Sudah itu lakukan. Yang kedua apa? Minta tolong kepada Allah. Ya muqallibal qulub, wahai yang membolak-balikkan hati, sabbit qalbahu. Sabbit qalbahu, tetapkan hati anak saya ala dinika, di atas agamamu. Sabbit qalbahu ala ta'atik, teguhkan hati anakku di atas ketaatan kepadamu. Engkau yang menggenggam hati ya Allah. Apa sulitnya bagi? Apa kira-kira Allah lalu mengatakan, sorry mbak ya, anakmu kebacut, gak iso aku. Apa begitu Allah? Apa kira-kira begitu Allah? Maka kuatkan doa Anda. Kuatkan doa Anda. Dan cuma masalahnya kan ngeten mbak, masalahnya sing kula mbek sampean gampang ninggalno donga niku. Perhatikan. Sing gare kula mbek sampean gampang ninggalkan doa, iku karepe sampean iku Allahumma mak ketebuk ngono karepe. Ngerti maksudnya? Maunya kita itu Allahumma langsung cair, Bu. Ini bukan ruangan gaden. Tahu ruang gaden? Walaupun kita nggak pernah masuk gaden, tapi semua sore ngono. Anda butuh duit 5 menit, menghilangkan masalah tanpa, Masya Allah. Ini yang harus sabar Anda doa. Allah paling tahu kapan harus dikabulkan, kapan tidak. Kalau kita sudah berdoa berhari-hari, berminggu-minggu, kok belum dikabulkan, coba evaluasi diri. Mungkin ada kesalahan-kesalahan, itu yang pertama. Yang kedua apa? Bisa jadi Allah ingin dekat, melihat Anda lebih dekat kepada Allah Ta'ala. Jangan suudon. Allah senang dengan tangisan Anda ini. Allah senang kalau melihat Anda menangis. Jadi kadang-kadang tidak dikabulkan doa karena Allah senang lihat Anda menangis. Dan itu satu keutamaan. Cuma sing nangis iki gampang pegel, Pak.
Allah, ngelihat anak begitu itu manusiawi kita. Manusiawi. Ya, itu yang kedua. Kuatkan doa dan jangan pernah berhenti dalam doa. Anda yakin Allah itu segala, Anda sedang berhadapan dengan pemilik segala-galanya. Itu yang kedua. Yang ketiga apa, Bu? Coba membangun komunikasi yang baik dengan anak-anak. Membangun komunikasi yang baik dengan anak. Bapak-bapak, ibu-ibu, sudah biasa belum makan bareng sama anak-anak? Yang SMP, yang SMA? Sudah terbiasa belum? Ayo nak, habis ini jalan-jalan sama Abi ya, jalan-jalan. Makan bakso. Gak usah bahas apa-apa sudah, gak usah bahas apa, makan bakso. Nah, kamu tahu bakso enak enggak? Ada ya? Di mana? Ayo antar ayah. Sudah itu aja. Jangan di jalan, kamu nak ya. Kalau anak yang soleh, iki belum makan bakso sudah kewarken. Ini yang kadang-kadang orang tua nggak ngerti metode ini. Jangan sudah makan bakso. Kamu tahu bakso enak enggak? Nah, kamu dari kuliner itu yang kamu suka apa? Pangsit ya. Ayo makan pangsit. Kamu tahu pangsit enak? Tahu di mana? Ayo antar ayah. Dibangun komunikasinya ini. Dibangun. Sehingga nanti anak merasa dekat dengan orang tua. Merasa punya sahabat. Jelas ini? Ini yang saya lihat sekarang ini banyak menghilangkan momen-momen seperti ini. Alhamdulillah kami dengan keluarga kami mencoba untuk itu, Pak. Bahkan anak-anak kami kalau makan tuh nunggu saya pulang. Gak makan, nunggu Abi. Nanti makan satu nampan bareng-bareng. Kita latih sekarang. Alhamdulillah. Tapi repotnya kalau kepengen, anak-anak gak makan. Anak-anak sudah tidur. Iya sudah tidur, nunggu sampai gak makan-makan tadi. Masya Allah. Ini dilatih demikian ini, Pak. Dilatih. Ya, membangun komunikasi yang baik. Yang keempat apa, Ibu? Yang keempat, ya. Yang keempat, coba anak-anak dilibatkan dengan suatu acara. Libatkan dalam satu pekerjaan. Ini yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim kepada Ismail. Dilibatkan. Contoh, beli apa? Nak, tolong nak, belikan sesuatu. Tolong nak, ambilkan. Nak, tolong antarkan ini nak. Minta tolong. Perhatikan ibu, perhatikan. Ketika Anda melibatkan anak untuk bekerja, untuk mengerjakan sesuatu, itu Anda sudah menyita waktunya, mengurangi jam mainnya. Paham? Ibu nggak usah ngomong, nak, tolong antarkan nak. Ojo tulinan tok, sampean ngandeng mana tulinannya disebut mana? Halo? Sakit paham? Jangan disebut-sebut mainannya ini. Nah, ibu minta tolong ini antarkan ini. Antarkan. Nah, ini kamu tak kasih uang 10.000 untuk beli es. Coba dilatih itu. Ketika anak kita minta kerja, mengerjakan sesuatu, berarti kita sudah mengambil sekian menit jam mainnya. Itu terapi, Pak. Bagaimana Allah mengharamkan khamr? Ketika orang sudah kecanduan khamr. Hah? Apa Allah langsung mengatakan innal khamr haram? Begitu? Halo? Apa kalau mengharamkan khamr langsung begitu? Enggak. Allah katakan pertama apa? Wala taqrabus shalah wa antum sukara. Jangan engkau dekati sholat pada saat kamu sedang mabuk. Ada larangan minum khamr? Allah mengharamkan? Ada kalimat-kalimat kebencian? Enggak ada. Lalu apa sulitnya bagi Allah mengharamkan khamr? Wong dia penentu hukum. Hah? Apa yang memberikan Allah tidak langsung mengatakan khamr haram, selesai, isok gak isok tinggal, aku Allah? Kenapa tidak demikian? Bertahap. Kenapa? Orang kecanduan. Makanya kita kadang-kadang salah metode dalam menyelesaikan anak-anak kecanduan game. Kamu nek mainan tok, kamu tak banting kok. Yuk gak dibanting-banting.
Betul apa enggak? Kamu kalau tulis nggak ngerti, kamu bodoh, hancur sudah anak-anak ini. Kenapa kali metode ini yang kita pakai? Nah, minta tolong nak, ibu mau ngantarkan itu, mak ibu ada kesibukan, tolong antarkan ini. 10 menit, sudah 10 menit antum ambil itu waktunya bermain. Hargai walaupun 10 menit nggak main, itu terapi, Pak. Paham ini? Kita lihat metode yang sangat luar biasa dalam kandungan pelajaran psikologis di dalam kalimat la taqrabus shalah wa antum sukara. Perhatikan. Salat diwajibkan berapa hari? Berapa kali? 5 kali. Sahabat tahu kualitas minum khamr itu kalau mabuk sampai berapa jam dan kapan jam sholat, sehingga sahabat mengatur waktu kapan saya harus mabuk, kapan tidak. Paham ini? Wah, ini sudah mendekati sholat, mau mabuk, gak bisa lah, habis ini sholat soalnya. Allah tidak membenci kalimat khamr. Antum lihat itu, ada kalimat membenci khamr, ada tanda-tanda menghina khamr. Sangat cantik. Kenapa tidak kita tiru? Nah, kita ini Masya Allah maunya kayak David Copperfield gitu. Kayak David siapa? Komersil. Oh, komersil siapa? Allah. Bim salah bim jadi. Nggak bisa. Itu pelajaran bagi kita. Kita disuruh sabar. Sejauh mana keikhlasan kita, ketawakalan kita. Itu yang keempat, Pak. Perhatikan ya. Libatkan anak dalam satu pekerjaan. Di rumah juga begitu. Mas, tolong mas, angkatkan baju ini ke sana, antarkan. Itu sudah mengambil waktunya Anda. Walaupun 5 menit sudah Anda ambil. Sudah gak bermain dia 5 menit itu. Hargai setiap waktu itu. Dan nanti lama-kelamaan ambil 10 menit, ambil 1/4 jam, lama-kelamaan dia gak terasa, Pak. Ini butuh proses. Sangat dipahami Bapak Ibu? Ini yang keempat. Yang kelima, nah ini yang kadang-kadang kita gak punya ini. Hargai setiap karyanya. Nang kula mbak sama niki ngecemesan kowe lho. Umba-umba, lho jenenge arek-arek, Pak. Anak saya itu pertama kali tak suruh cuci piring. Sunslick 1 saset itu untuk 1 piring, Pak. Ngontok ndak karu-karuan. Sing jenenge lantai itu banjir. Wis menengo. Kadang-kadang kita, ya Allah nak, 1 saset 1 piring. Jare ya apa? Cek bersih. Semerah. Kita kan ndak, ya Allah, nek ngene carane nak, rusak ini. Gimana orang sudah berusaha belajar terus Anda katakan rusak? Biasanya mau disuruh lagi. Hargai setiap kesalahan. Setiap karyanya dihargai. Saya belajar dari anak saya perempuan yang kedua. Disuruh goreng kacang sama uminya. Lah uminya lupa, kompornya nggak digenah no. Jadi kompor itu dalam keadaan soalnya mari gawe goreng mujair. Terus gawe goreng kacang. Baru dimasukkan langsung gosong. Ya, anak kita suruh goreng, ya nggak bisa hasilnya sempurna seperti kita. Akhirnya diwolak-walik, kok baru gosong, dok, gosong yo, yombo, lawang arek Pak. Iku kebanteran, oh gak ngerti umi mang sing ngono. Nah, saya cobain cepono. Iku kacang rasa arang gitu. Ini dihargai Bang enggak? Ini dihargai Bang enggak? Enggak dihargai. Anak langsung porek ditinggalkan tempatnya, masuk kamar mandi diselot dari dalam. Nangis sudah. Jarak 2 minggu, saya ingat betul karena itu pelajaran bagi saya. 2 minggu tak suruh goreng tomat. Dok, tak sambelkan, kamu goreng tomat. Moh. Ya Allah, dok. Goreng tomat enseng-enseng. Emoh. Jadi tadi biasa, sekarang pakai sidat. Tadi cuma biasa, moh. Sekarang emoh, pakai guna.
Kamu disuruh goreng tomat aja nggak mau, kenapa sih? Engko nek gosong, masya Allah, 2 minggu yang akhirnya ibu-ibu yang bikin pepes itu nggak bawa lagi. Saya nanya, loh Bude, kok nggak bawa pepes lagi? Ah, gak telek-telekan jadi. Loh kenapa kok telek-telekan? Lah wong niki lambene ngecemes, wong digawakno mujar sing kurang bumbu ngene, sing kurang ngomong ngene, sing kurang asin. Gak telek-telekan jadi. Porek ternyata. Karena hasil karyanya apa? Tidak dihargai. Pun itu yang harus kita lakukan. Satu, apa tadi? Perbanyak istighfar, perbanyak sholat sunnah, tingkatkan baca Quran. Niatkan untuk mendekat kepada Allah, niatkan untuk mendapat pahala, niatkan untuk anak-anak kita diperbaiki oleh Allah. Perbanyak sholat sunnah, perbanyak baca Quran. Yang kedua, apa tadi? Evaluasi diri, muhasabah diri. Yang ketiga, apa tadi? Anak-anak kita. Insya Allah dalam ini kajian kita pada pagi dan siang ini, semoga ini menjadi ilmu yang bermanfaat, dan kurang lebih mohon maaf yang sebesar-besarnya kita cukupkan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.